Terminal Harjosari pagi itu kembali hidup seperti biasa, bukan dengan ketenangan, tetapi dengan hiruk-pikuk yang menghantam telinga tanpa ampun. Klakson bas antar kota saling bersahutan, pedagang kecil berteriak menawarkan dagangan, dan penumpang yang terburu-buru seakan tak memberi ruang untuk bernapas. Debu yang tertiup dari ban kendaraan bercampur dengan aroma gorengan panas yang baru turun dari wajan, menciptakan bau khas terminal yang hanya dipahami oleh mereka yang hidup di dalamnya. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berdiri tegap memegang keranjang dagangan yang sudah mulai kusam dimakan waktu. Pemuda itu bernama Rendra, penjual asongan yang telah menghabiskan 5 tahun hidupnya di terminal ini. Tubuhnya kurus namun berotot karena terbiasa membawa barang berat dan berlarian mengejar bas yang hendak berangkat. Matanya tajam, namun menyimpan kelelahan yang tak pernah hilang sejak ayahnya meninggal dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari ia bangun sebelum matahari muncul, menyiapkan dagangan, lalu berlari ke terminal sambil menahan dingin. Ia bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk merawat ibunya yang sakit dan tak mampu berdiri lama. Meski keras, terminal adalah rumah bagi Rendra. Ia mengenal hampir semua sopir, kernet, dan pedagang di sana. Mereka saling berbagi tawa dan keluh kesah, seolah menjadi keluarga tanpa hubungan darah. Namun di balik kehangatan kecil itu, selalu ada bayangan gelap yang mengintai, bayangan yang membuat semua orang terdiam ketika melewatinya. Terminal Harjosari bukan tempat yang bebas, dan semua orang tahu siapa penguasanya. Rendra masih ingat bagaimana dulu ayahnya pun pernah menjadi korban pemalakan, namun tak pernah berani melawan karena takut akan keselamatan keluarga. Kenangan pahit itu selalu menghantui pikirannya, namun ia memaksa dirinya untuk tetap tersenyum setiap kali menawarkan dagangan kepada penumpang. Terminal mengajarinya satu hal, bersikap ramah adalah cara bertahan hidup. Walau kadang, ramah saja tidak cukup. Hari itu, Rendra memasuki terminal dengan langkah penuh semangat, berusaha menyebar energi baik di antara kerasnya kehidupan para pekerja kecil. Ia menyapa satu persatu teman lamanya, membantu seorang ibu mengangkat barang, dan menolong seorang sopir yang kesulitan mengikat bagasi. Senyum sederhana itu adalah caranya menahan pahit kehidupan, mencoba menunjukkan bahwa kebaikan masih bisa hidup di tempat sekejam terminal. Namun di balik senyum itu, Rendra menyimpan rahasia yang jarang diketahui orang. Dahulu, sebelum hidupnya terjun ke dunia terminal, ia adalah murid berbakat di sebuah dojo bela diri. Tetapi semua itu ia tinggalkan setelah ayahnya tiada, dan ia memilih bekerja daripada mengejar prestasi. Keahliannya itu tidak pernah ia tunjukkan lagi, terkubur oleh kesibukan dan kelelahan sehari-hari. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Sinar matahari mulai memanjat dinding-dinding terminal ketika keramaian mencapai puncaknya. Suara tawa, teriakan, dan langkah tergesa-gesa membuat suasana semakin padat. Rendra mengambil tempat favoritnya di samping sebuah bas tujuan Medan, tempat ia bisa melihat lalu lalang orang sambil menjual dagangannya. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik hidupnya, hari ketika ketenangan semu terminal pecah dan hidupnya berubah selamanya. Tanpa ia sadari, dari kejauhan sekelompok pria bertubuh besar dan berwajah bengis berjalan perlahan menuju arahnya. Langkah mereka berat, sorot mata mereka dingin, dan semua pedagang kecil mulai menunduk ketakutan. Rendra pun mulai merasakan hawa aneh di udara, semacam ancaman yang tak terucapkan. Ia menoleh perlahan, dan saat itulah, awal dari badai besar di hidupnya mulai mendekat. Langkah-langkah berat itu semakin dekat, membuat suasana terminal perlahan membeku. Para pedagang kecil mulai merapikan dagangan mereka dengan tangan gemetar, beberapa bahkan memilih mundur perlahan dan bersembunyi di balik bas. Rendra yang awalnya hanya merasa ada sesuatu yang janggal, kini bisa merasakan hawa dingin menusuk kulitnya. Ketika ia menoleh sepenuhnya, ia melihat 3 pria kekar dengan wajah penuh luka lama berjalan mendekatinya. Mereka bukan orang asing, mereka adalah bagian dari komplotan Serigala Hitam, kelompok preman paling ditakuti di terminal Harjosari. Pemimpin dari 3 orang itu bernama Togar, pria berbadan besar dengan tatapan tajam seperti pisau. 2 anak buahnya mengikuti di belakang, wajah mereka sama bengisnya, seperti siap melahap siapapun yang menolak perintah mereka. Togar berhenti tepat di depan Rendra, menatapnya dari kepala hingga kaki, seolah menilai seberapa banyak uang yang bisa ia peras dari pemuda penjual asongan itu. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi, yang ada hanya hawa ancaman yang begitu jelas dan menusuk. Rendra, Togar bergumam sambil menyeringai sinis, "Kau tahu peraturannya, kan?"
Semua pedagang bayar jatah keamanan hari ini. Termasuk kau. Suaranya berat dan dingin, memberikan tekanan yang bahkan lebih kuat daripada tubuhnya yang bagaikan tembok hidup. Rendra menelan ludah, mencoba tetap tenang meski dadanya berdebar keras. Ia tahu suatu hari saat seperti ini akan tiba, tapi ia tak pernah benar-benar siap. Dengan suara hati-hati, Rendra menjawab, "Aku benar-benar tidak punya uang untuk bayar hari ini, Bang. Dagangan baru laku sedikit. Kalau abang mau, aku bisa bayar besok, atau lusa." Tetapi kata, "tidak punya uang," justru membuat Togar tertawa besar, tawa yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Dua anak buahnya ikut menertawakan Rendra, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Togar berhenti tertawa dan menatap Rendra dengan tajam. "Kau pikir kami ini koperasi? Tempat kredit," katanya sambil mendorong keranjang dagangan Rendra dengan kaki. Keranjang itu terjungkal, botol minuman dan makanan kecil berserakan di tanah. Rendra terdiam, matanya membesar melihat dagangannya hancur. Para pedagang lain hanya bisa melihat dari jauh, mengetahui betul bahwa mencampuri urusan ini berarti menantang maut. Rendra berjongkok cepat, mencoba menyelamatkan dagangannya yang berjatuhan, namun tangan Togar menahan bahunya dan menariknya berdiri paksa. "Jangan pura-pura sibuk, bayar sekarang, atau," Togar menaikkan bahu sambil mendekatkan wajahnya, "kau akan kami kasih pelajaran." Rendra merasakan sesuatu di dalam dirinya bergetar, bukan ketakutan, tapi kemarahan yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Namun ia masih berusaha menahan diri. "Aku bilang, aku tidak punya uang, Bang. Kalau mau merusak dagangan, silakan. Tapi aku benar-benar tidak bisa bayar hari ini," ucap Rendra dengan suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang hampir meledak. Dua preman di belakang mulai cracking knuckles, siap menghajar kapan saja. Togar lalu menendang keranjang Rendra keras sekali, menghancurkan apa yang tadi tersisa. Suara pecahan botol dan makanan yang jatuh menciptakan suara yang menyayat hati. "Itu hukumanmu," katanya sambil menyeringai. Dan di momen itu, tanpa disadari oleh banyak orang, ada sesuatu yang patah dalam diri Rendra, bukan keranjang dagangannya, melainkan batas kesabarannya. Dari sanalah benih badai besar mulai tumbuh, badai yang akan mengubah wajah terminal Harjosari selamanya. Suasana terminal yang biasanya ramai tiba-tiba berubah menjadi sunyi seperti kuburan. Semua mata tertuju pada Rendra yang berdiri kaku di depan Togar dan dua preman lainnya. Keranjang dagangannya yang tadi menjadi sumber penghidupan kini hancur berantakan, minuman tumpah ke tanah bercampur dengan debu, membuat genangan lengket yang mengundang semut. Rendra memandanginya, dengan napas terengah, bukan karena lelah, tapi karena menahan tekanan emosi yang menggelegak di dadanya. Ia tahu kejadian seperti ini sering menimpa pedagang lain, tapi kini fisiknya sendiri yang menjadi sasaran. Togar melangkah mendekat, tangannya yang besar mencengkeram kerah baju Rendra. "Kau pikir melawan akan membuatmu selamat? Kau hanya penjual asongan, nasibmu ditentukan kami," katanya sambil menarik tubuh Rendra lebih dekat hingga wajah mereka hanya terpaut beberapa senti. Nafas Togar yang bau rokok menusuk hidung Rendra, membuatnya ingin mendorong pria itu sekuat tenaga. Tapi ia masih menahan diri, mencoba berpikir jernih meski sulit. Anak buah Togar mulai bergerak mengitari Rendra, seperti tiga serigala kelaparan yang mengepung mangsanya. Salah satu dari mereka menyenggol Rendra dari belakang dengan kasar sehingga ia hampir terjatuh. Tawa kejam terdengar di telinga kiri dan kanan, membuat suasana terasa semakin menyesakkan. Pedagang lain bersembunyi di balik bas dan tiang, tak berencana ikut campur karena semua tahu nasib mereka sendiri dipertaruhkan jika melawan serigala hitam. "Bayar!" teriak salah satu preman sambil menghantam pundak Rendra dengan tinju keras. Tubuh Rendra terhuyung, namun ia tidak jatuh. Sebaliknya, ia berdiri tegak kembali, memijat bahunya sambil menunduk. Bukan menyerah, ia sedang menahan gejolak amarahnya yang semakin membara. Ketika preman lain hendak memukulnya lagi, Rendra mengangkat tangan sebagai tanda peringatan. "Aku sudah bilang, aku tidak punya uang," jawabnya, kali ini dengan suara yang dalam namun tenang. Perkataan itu membuat Togar makin marah. "Kalau begitu, kami buat kau kapok," ujarnya sambil memutar lengan kanan, bersiap melayangkan pukulan besar tepat ke wajah Rendra. Beberapa penonton menutup mulut mereka, tak tega melihat apa yang akan terjadi. Rendra bisa kabur, bisa berteriak minta tolong, bisa memohon, tapi ia tidak melakukan semua itu.
Matanya memandangi Togar dengan tatapan kosong, bukan kosong karena takut, tetapi kosong seperti seseorang yang telah memutuskan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Pukulan Togar melesat cepat, anginnya sampai terasa menyapu muka. Dalam hitungan sepersekian detik, Rendra memiringkan tubuhnya, membuat pukulan itu hanya menyambar udara. Semua orang terbelalak, Togar kehilangan keseimbangan, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat kaget. Rendra menatapnya datar. Ada perubahan dalam sorot mata pemuda penjual asongan itu, ketenangan yang tidak wajar dalam situasi seburuk itu. Togar merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan yang jelas. Namun anak buah Togar tidak memberi waktu untuk berpikir. Mereka langsung menyerbu Rendra dari dua sisi sekaligus. Satu memegang besi pendek, satunya lagi mengepalkan tinju sambil meraung marah. Rendra menatap mereka datang, dan di dalam kepalanya, suara guru dojonya yang sudah lama mati-matian ia lupakan muncul kembali. Dalam bahaya, jangan mundur. Dengarkan napasmu, dengarkan tubuhmu. Dan pada momen itulah, detik menjelang ledakan besar yang akan mengubah takdir seluruh terminal akhirnya dimulai. Serangan pertama datang dari sisi kiri, preman bertubuh kekar berlari sambil mengayunkan besi pendek yang berkilat terkena cahaya matahari. Besi itu melesat cepat, cukup untuk melukai serius siapapun yang terkena. Namun Rendra, yang selama ini menahan kemampuan bela dirinya, tiba-tiba bergerak dengan refleks yang sudah tertanam sejak dulu. Ia menunduk, memutar badan, dan meraih pergelangan tangan preman itu sebelum besi sempat menyentuh kulitnya. Dalam satu gerakan cepat, ia mendorong tangan itu ke atas dan menghantamkan sikunya ke dada sang preman. Tubuh besar itu terhempas mundur keras, menghantam pintu bas dengan suara dentuman yang mengejutkan semua orang. Preman kedua yang tadi mengepalkan tinju, mencoba memanfaatkan kesempatan ketika Rendra masih menyerang yang pertama. Ia melompat ke depan, mengarahkan pukulan ke rahang Rendra. Tapi lagi-lagi, Rendra seperti bisa membaca serangan itu. Dengan gerakan setengah memutar, ia menangkap pergelangan tangan lawannya dan menariknya ke depan, memanfaatkan momentum untuk menjatuhkannya ke tanah. Tubuh preman itu terbanting begitu keras hingga ia mengerang panjang menahan rasa sakit. Kerumunan yang sedari tadi hanya menjadi penonton kini mulai bergumam gempar. Tidak ada yang pernah melihat seorang penjual asongan memiliki gerakan secepat itu. Sopir bas mengintip dari jendela, pedagang gorengan menutup mulutnya, dan beberapa kernet bahkan mundur beberapa langkah, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Rendra, yang selama ini tampak sederhana dan tidak pernah membuat masalah, kini berdiri menyerupai petarung yang telah dilatih bertahun-tahun. Togar, yang tadi sempat terkejut oleh gerakan Rendra, kini terlihat benar-benar marah. Wajahnya memerah, urat-urat lehernya menegang. "Kurang ajar kau, Endra!" teriaknya sambil melangkah maju. Ia meraih batang besi panjang yang tergeletak di pinggir bas, senjata yang cukup berbahaya jika dipakai orang sekuat dirinya. Ia memutar besi itu di udara, menciptakan suara "wush" yang tajam dan menakutkan. Para pedagang langsung merapat ke belakang, tahu apa yang akan terjadi tak akan berakhir baik. Rendra menatap batang besi itu, lalu menatap mata Togar. Tidak ada ketakutan dalam dirinya, hanya ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang sudah menetapkan pilihan. Nafasnya pelan, matanya fokus. Ia tahu ini bukan lagi tentang dagangan yang dihancurkan, ini adalah tentang harga dirinya, dan mungkin tentang nyawa orang lain yang selama ini diperas tanpa ampun oleh serigala hitam. Togar maju dengan langkah berat, mengayunkan besi itu ke arah kepala Rendra. Serangan itu cukup cepat dan kuat untuk membuat siapapun tumbang jika terkena. Namun Rendra melompat ke samping, merasakan besi itu lewat hanya beberapa inci dari wajahnya. Angin pukulan itu begitu kuat sampai helai rambutnya bergerak. Beberapa orang berteriak kecil, merasa hampir saja menyaksikan darah tumpah. Tidak menyerah, Togar mengayun lagi, lebih cepat, lebih keras, dan lebih membabi buta. Rendra bergerak menghindar, memutar, menunduk, dan sesekali menepis serangan dengan lengan luar, membuat suara benturan logam dan tulang yang menyakitkan terdengar. Namun di balik semua itu, satu fakta menjadi jelas, Togar semakin kehilangan kontrol, sedangkan Rendra semakin fokus. Hingga akhirnya, ketika Togar mengayunkan besi itu untuk ketiga kalinya, Rendra melihat celah. Ia masuk ke dalam jangkauan serangan, memutar tubuh, dan menghantam ulu hati Togar dengan siku keras. Pukulan itu begitu presisi dan kuat hingga pria besar itu kehilangan napas seketika, lututnya goyah, dan besi di tangannya hampir terlepas.
Terminal terdiam. Semua orang tahu, apapun yang terjadi setelah ini akan menjadi penentu nasib Terminal Harjosari. Togar terhuyung mundur, kedua tangannya mencengkeram perutnya yang terkena siku Rendra tadi. Napasnya tersengal seperti orang hampir tenggelam. Besi panjang di tangannya terlepas dan jatuh berderang ke tanah, memantul 2 kali sebelum berhenti. Suara dentuman itu bergema di seluruh terminal, seolah menjadi tanda dimulainya sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perkelahian kecil. Rendra berdiri dengan kedua kaki siap, tubuh condong sedikit ke depan, matanya tajam menunggu serangan balasan. Melihat bos mereka terpojok, 2 preman yang sejak tadi kesakitan langsung bangkit lagi meski tubuh mereka masih goyah. Mereka tak peduli akan rasa sakit, yang mereka tahu hanyalah satu hal, tidak boleh membiarkan Togar dipermalukan. Dengan wajah merah oleh amarah, mereka berlari bersamaan, mencoba menyerang Rendra dari 2 sisi seperti sebelumnya. Rendra menghela napas, memposisikan tubuh, dan dalam sekejap ia bergerak. Tangan kirinya menangkap lengan salah satu preman, memutar tubuh pria itu lalu menghantamkan lututnya ke perutnya. Preman itu terlipat seperti kertas. Sementara itu preman satu lagi sudah terlanjur melompat ke arah Rendra dengan kedua tinju terangkat. Namun sebelum pukulan itu mendarat, Rendra merendahkan tubuh dan menyodorkan bahunya ke atas, mengangkat tubuh preman itu dari bawah. Preman itu terlempar dan jatuh menghantam lantai terminal dengan suara keras yang membuat semua orang tersentak. Mereka berdua tumbang hanya dalam hitungan detik. Semua orang yang melihat langsung terpaku, seolah menyaksikan sesuatu yang mustahil terjadi di depan mata mereka. Togar berusaha bangkit, tubuhnya besar, kuat, dan selama ini tak ada yang berani menantangnya. Tapi kini lututnya goyah, wajahnya memucat, dan sorot matanya berubah dari penuh kesombongan menjadi penuh kekagetan bercampur ketakutan. "Kau, siapa sebenarnya kau?" gumamnya lirih sambil mencoba berdiri tegap. Rendra tidak menjawab, karena bagi Rendra, ini bukan tentang menunjukkan jati diri, ini tentang bertahan hidup di hadapan seseorang yang selama ini menindas orang-orang lemah. Kerumunan yang awalnya hanya menonton kini mulai bergeser maju. Ada yang memandang Rendra dengan tatapan penuh harapan, ada yang dengan ketidakpercayaan, dan ada pula yang ketakutan terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Para sopir mulai berbisik, ini pertama kalinya ada yang berani melawan serigala hitam, sementara pedagang kecil menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca, mengingat semua penderitaan mereka selama ini, dan mulai merasakan percikan harapan baru. Togar yang berhasil berdiri kembali langsung menerjang, mungkin didorong oleh rasa malu karena dipermalukan di depan publik. Ia meluncurkan pukulan keras ke arah wajah Rendra. Tapi Rendra menepis tangan itu dengan telapak tangan kanan dan memutar tubuhnya, mengarahkan kepalan ke rahang Togar. Pukulan itu mendarat sempurna, keras, tajam, dan tepat sasaran. Suara benturan itu membuat beberapa orang menjerit kecil. Kepala Togar terpuntir ke samping, tubuhnya terhuyung hebat, dan ia terjatuh menghantam keranjang dagangan lain yang hancur berhamburan. Dan di sanalah percikan pertama benar-benar meledak. Terminal Harjosari, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang serigala hitam, untuk pertama kalinya menyaksikan sang preman besar tumbang di tangan seorang penjual asongan. Senyap, sunyi, semua mata tertuju pada Rendra yang berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya berkeringat, napasnya berat, tapi tatapannya tetap tajam. Ia tidak ingin menjadi pahlawan, tapi tanpa ia sadari, pagi itu ia telah menjadi percikan kecil yang akan membakar seluruh rantai kekuasaan preman di terminal. Di sisi lain terminal, seseorang mulai berlari tergesa-gesa. Ia tidak menonton sampai akhir, ia membawa kabar buruk. Karena detik itu juga, berita tentang kekalahan Togar sedang melesat menuju telinga pemimpin tertinggi serigala hitam, Bagas Blok. Dan ketika kabar itu sampai, badai yang lebih besar akan pecah. Togar tergeletak tak berdaya di antara sisa-sisa dagangan yang hancur, sementara 2 anak buahnya masih meringis menahan sakit. Namun kemenangan kecil itu tidak memberi kesempatan bagi Rendra untuk bernapas lega. Baru beberapa detik suasana sunyi, suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu masuk terminal. Suara itu bukan langkah orang biasa, lebih teratur, lebih banyak, lebih mengancam. Para pedagang kecil yang berada di sekitar langsung menarik diri, wajah mereka berubah pucat seperti melihat bencana datang. Dari balik kerumunan bas dan angkot, muncul sekelompok pria berpakaian gelap, sebagian besar bertato. Dengan tubuh tegap dan mata penuh kemarahan. Di antara mereka, berdiri seorang pria bertubuh besar dengan jaket kulit hitam. Dialah Bagas Blok,
Pimpinan tertinggi Serigala Hitam, orang yang namanya saja sudah cukup membuat pedagang kecil berhenti bernapas sejenak. Bagas memandang pemandangan di depannya, Togar terkapar, anak buahnya terluka, dan Rendra berdiri tanpa rasa takut. Mata Bagas menyipit, menyimpan kemarahan yang bahkan udara pun ikut merasakannya. Siapa yang berani menyentuh anak buahku? Suara Bagas bergema keras, dalam, dan bergetar seperti suara mesin truk besar. Semua orang menunduk, kecuali Rendra. Pemuda itu berdiri dengan satu tangan mengepal, baju lusuhnya sobek di beberapa bagian, namun sorot matanya tak berubah. Bagas melangkah maju, wajahnya semakin menegang. Kau, penjual asongan, berani-beraninya kau mencederai kehormatan Serigala Hitam. Rendra tidak menjawab, ia hanya menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ketenangan yang aneh. Tindakan itu membuat Bagas semakin marah. Anak buah, teriak Bagas. Hampir serentak, lebih dari 7 preman langkah maju, mengepung Rendra dari segala arah. Suasana terminal makin riuh, tapi riuh yang dipenuhi ketakutan. Beberapa ibu memeluk anaknya, para sopir menjauh, dan sebagian pedagang menutup mulut mereka agar tidak menjerit. Seorang preman pertama menyerang dengan pukulan melayang, cepat dan penuh tenaga. Rendra menunduk, mendorong siku lawan, membuat pria itu terjatuh ke depan. Preman kedua langsung menendang dari belakang, tapi Rendra berbalik cepat, menangkap kakinya, lalu membantingnya ke tanah. Pergerakan itu terlihat seperti kilatan, membuat banyak orang tidak sempat memahami apa yang mereka lihat. Namun itu baru permulaan. 3 preman menyerang bersamaan, salah satunya membawa rantai besi, 2 lainnya memegang balok kayu. Rendra melompat mundur, tubuhnya berputar, dan memanfaatkan tali banner reklame yang tergantung untuk menahan laju serangan. Rantai menghantam tiang, balok kayu menghajar tanah, menciptakan suara yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Rendra meraih lengan salah satu preman, memutar tubuhnya, dan menghempaskannya ke 2 preman lain. Mereka bertiga jatuh menumpuk seperti karung beras. Kerumunan terpana. Tidak ada yang pernah melihat seseorang bertarung secepat itu, seefisien itu, dan seberani itu. Rendra seperti berubah menjadi seseorang yang berbeda, seorang petarung yang dilatih dengan disiplin keras, bukan sekadar penjual asongan yang hidup dari mengejar bas. Namun meski Rendra mampu menjatuhkan banyak preman, ia tetap harus menghadapi satu orang yang paling berbahaya, Bagas Blok. Bagas akhirnya maju, menepiskan anak buahnya yang bersandar pada dinding atau tergeletak kesakitan. Tatapannya tajam, penuh dendam, namun bukan sekadar dendam fisik, ia tersinggung karena kekuasaan yang ia bangun selama bertahun-tahun disentuh oleh seseorang yang bahkan tidak dianggap sebagai ancaman. Kau sudah membuat kesalahan besar, kata Bagas sambil meretakkan buku jarinya. Sekarang, aku sendiri yang akan menghabisimu. Dan di tengah teriakan panik penduduk terminal, bentrokan terbesar yang pernah terjadi di Terminal Harjosari akhirnya dimulai. Gelombang malam kembali menyelimuti Terminal Harjosari saat kabar benturan antara Rangga dan kelompok preman Surip menyebar dengan cepat. Para pedagang berbisik penuh cemas, sebagian bangga karena akhirnya ada seseorang yang berani melawan, namun sebagian lagi takut akan balasan yang pasti datang. Di sudut terminal, Rangga duduk sambil menatap langit yang gelap, napasnya pelan namun penuh beban. Ia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi pikirannya jauh lebih berat daripada rasa sakit tubuhnya. Sementara itu, Surip yang masih terluka parah kini mulai memutar otak untuk membalas harga dirinya yang terinjak. Ia berkumpul dengan para preman dari luar terminal yang lebih brutal, lebih liar, dan tak mengenal belas kasihan. Surip tahu ia tak bisa menghadapi Rangga seorang diri, jadi ia mengumpulkan kekuatan baru, sebuah geng yang terkenal kejam di wilayah Medan. Mereka berjanji akan membuat malam terminal itu menjadi mimpi buruk bagi semua yang tinggal di sana. Di tengah terminal, beberapa sopir berkumpul di sekitar sebuah warung kopi kecil. Mereka membicarakan Rangga dengan suara bergetar antara kagum dan khawatir. Anak itu bukan sembarang pemuda, kata Pak Rinto, sopir senior yang sudah lama jadi korban pungli preman. Tapi aku takut, geng Surip nggak bakal diam. Ucapannya membuat suasana menggantung seperti awan badai yang menunggu pecah. Rangga tidak tidur malam itu. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sebuah firasat buruk yang membuat dadanya sesak. Ia berdiri di tengah terminal yang setengah gelap, hanya ditemani lampu-lampu yang berkedip lemah. Ia melihat pedagang kecil mulai menutup lapak mereka lebih awal, seolah-olah mereka merasa ada bahaya yang mendekat.
Langkah-langkah ringan terdengar dari kejauhan, namun Rangga tahu suara-suara itu bukan suara orang biasa. Di rumahnya yang sederhana tak jauh dari terminal, Ibu Rangga menatap jendela dengan cemas. Ia tahu anaknya sedang melalui sesuatu yang berat. Intuisinya sebagai seorang ibu terasa begitu kuat hingga membuatnya hampir menangis. "Rangga, jangan sampai kau terjebak dalam dunia kekerasan," katanya pada dirinya sendiri, meski ia tahu anaknya itu hanya ingin melindungi mereka yang tertindas. Di bagian lain kota, Surip dan geng barunya mulai bergerak. Mereka berjalan dengan langkah teratur seperti sekawanan binatang buas yang keluar dari persembunyian. Masing-masing membawa senjata tumpul, sementara wajah mereka tertutup masker kain. Surip memimpin di depan, mata merah penuh amarah, bersumpah malam itu ia akan menuntaskan harga dirinya yang dihancurkan oleh seorang pedagang asongan. Di terminal, angin malam mulai berhembus lebih kencang ketika suara sepeda motor dan langkah berat mulai memasuki area. Para pedagang yang masih terjaga segera merapat ke tempat aman, menarik tirai lapak mereka sambil gemetar. Mereka tahu badai yang ditakuti akhirnya datang. Rangga berdiri tegak di tengah jalur bus, menatap gelap malam tempat bayangan-bayangan itu mulai muncul satu persatu. Ketika Surip melangkah maju dari balik kegelapan, mata mereka bertemu, tatapan dua dunia yang siap bertabrakan. Surip tersenyum bengis, sementara Rangga mengepalkan tangan tanpa gentar. Terminal Harjosari hening seperti menahan napas, seakan menunggu dentuman pertama dari badai yang akan menentukan siapa yang berkuasa dan siapa yang akan tumbang malam itu. Suara langkah para preman semakin jelas, bergema di antara bangunan terminal yang kini sunyi seperti kota mati. Rangga berdiri sendirian, tapi sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Lampu-lampu terminal yang redup membuat bayangannya terlihat panjang, seolah tubuhnya 2 kali lebih besar dari biasanya. Surip yang berada di posisi terdepan berhenti hanya beberapa meter darinya, menatap Rangga dengan tatapan penuh kebencian yang hampir meledak. Surip meludah ke tanah, lalu menggeram, "Kau pikir terminal ini punya kau? Malam ini aku rampas kembali semua yang jadi milikku." Kata-katanya disambut tawa para preman yang berjejer di belakangnya, tawa yang terdengar seperti lolongan binatang kelaparan. Namun Rangga tidak goyah, ia hanya menarik napas pelan dan membalas dengan suara dingin, "Terminal ini bukan milikku. Tapi juga bukan tempatmu menindas orang kecil." Tawa itu mendadak hilang, berganti suasana tegang yang seolah menekan udara. Tanpa aba-aba panjang, salah satu preman menyerbu Rangga dengan besi panjang. Rangga menghindar dengan gerakan cepat, menendang lutut lawannya hingga pria itu jatuh berteriak kesakitan. Serangan itu menjadi pemicu. Dalam hitungan detik, seluruh geng Surip menyerbu bagaikan ombak gelap yang hendak menelan Rangga. Pertarungan pun pecah dengan brutal. Deru napas, benturan besi, dan jeritan memenuhi udara. Rangga bergerak seperti hewan yang disudutkan tapi tak mau mati. Setiap pukulan yang ia lepaskan mengandung tekad untuk melindungi orang-orang terminal yang selama ini hidup dalam ketakutan. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, semangatnya tidak pernah redup, justru semakin membara tiap kali ia melihat preman terjatuh. Di balik kios-kios tertutup, para pedagang kecil dan sopir bus menonton dengan dada sesak. Mereka tidak berani ikut campur, tetapi mata mereka tak pernah lepas dari sosok Rangga yang berjuang sendirian. Beberapa bahkan menggenggam erat tangan mereka, berdoa dalam hati agar anak muda itu mampu bertahan. Mereka tahu jika Rangga kalah malam ini, maka terminal akan kembali dikuasai oleh teror. Namun Surip bukan hanya menonton. Ia mendekat dengan perlahan, menunggu momen yang tepat. Ketika Rangga mulai sedikit kewalahan menghadapi dua preman sekaligus, Surip meluncur maju sambil mengayunkan batang kayu besar ke arah kepala Rangga. Benturan keras terdengar, membuat pemuda itu tersungkur ke tanah. Para pedagang yang melihatnya menutup mulut, ngeri membayangkan akhir dari perlawanan itu. Rangga menggeliat pelan, tubuhnya bergetar menahan sakit, tetapi sorot matanya tidak padam. Ketika Surip hendak memukul lagi, Rangga berguling cepat dan menendang kaki Surip hingga pria itu goyah. Dengan sisa tenaga, Rangga bangkit dan menghajar Surip dengan tinju yang penuh kemarahan dan luka, tinju yang membawa seluruh penderitaan pedagang kecil selama bertahun-tahun. Surip terhuyung, darah mengalir dari hidungnya, matanya melebar tak percaya bahwa seorang pedagang asongan bisa menandingi kekuatan geng terminal. Suasana malam itu menjadi saksi bagaimana seorang pemuda biasa menolak tunduk pada tirani. Di sekeliling mereka, sebagian preman mulai ragu, sebagian lagi melarikan diri setelah menyadari keberanian Rangga bukan keberanian biasa.
Terminal Harjosari yang pernah menjadi wilayah gelap kini bergetar oleh suara perjuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan malam itu, semua orang tahu, badai yang lebih besar masih menunggu di bab berikutnya. Terminal Harjosari kini dipenuhi aroma debu bercampur darah akibat pertarungan sengit yang baru saja berlangsung. Rangga berdiri terhuyung, napasnya naik turun tak teratur, tubuhnya penuh luka memar dan goresan. Meski sebagian preman sudah melarikan diri, sebagian lain masih mengerang di tanah. Namun Surip, yang kini berlutut sambil memegang wajahnya yang berlumuran darah, memancarkan kebencian yang belum padam. Tatapannya seperti binatang yang masih mencari celah untuk menyerang. Dari kejauhan terdengar langkah cepat para sopir dan pedagang yang mulai memberanikan diri keluar dari persembunyian. Mereka menghampiri Rangga dengan hati-hati, takut dirinya jatuh kapan saja. "Rangga, kau masih kuat?" tanya seorang sopir muda dengan wajah panik. Rangga hanya mengangguk pelan, meski lututnya bergetar menahan nyeri yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Ia menatap Surip yang masih berusaha bangkit, namun kali ini dikelilingi oleh tatapan benci para pedagang. Surip yang merasa terkepung mencoba berdiri dan berteriak memanggil sisa anak buahnya, namun hanya ada sunyi. Para pengikutnya sudah kabur, meninggalkannya seorang diri seperti raja yang kehilangan kerajaan. "Jangan kira ini selesai." Surip menggeram parau, namun kata-katanya tak lagi menakutkan. Ia adalah seorang penguasa yang runtuh, dan semua orang di terminal kini melihatnya sebagai sosok yang tak lagi memiliki taring. Rangga berjalan perlahan mendekati Surip, langkahnya disertai bunyi seret kecil karena rasa sakit. "Semua ini berakhir malam ini," ucap Rangga dengan suara rendah namun tegas. Surip mengangkat batang kayu yang masih ia genggam, mencoba melakukan serangan terakhir. Namun sebelum serangan itu mengenai Rangga, seorang pedagang tua berlari dari samping dan menghantam tangan Surip dengan tongkat kayu, membuatnya kehilangan senjatanya. Itu adalah pertama kalinya pedagang benar-benar melawan preman secara langsung. Melihat hal itu, para sopir dan pedagang lain ikut maju. Mereka mengelilingi Surip, bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjukkan bahwa kini kekuasaan preman sudah tidak berarti. Surip gemetar, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena ia sadar bahwa kekuatan yang dulu ia banggakan kini tak lagi punya tempat di terminal. Ia mundur perlahan, napasnya tersengal, matanya liar mencari celah untuk kabur. Rangga mengangkat tangan dan berkata, "Biarkan dia pergi. Dia bukan ancaman lagi." Kalimat itu mengejutkan semua orang, termasuk Surip sendiri. Namun Rangga tahu bahwa membiarkan Surip hidup sebagai pecundang adalah hukuman yang jauh lebih berat. Surip menatap Rangga dengan mata merah, lalu berbalik dan melarikan diri dengan langkah pincang, meninggalkan terminal yang pernah ia kuasai dengan teror. Setelah Surip pergi, keheningan menyelimuti seluruh kawasan terminal. Para pedagang menatap Rangga dengan campuran rasa syukur, hormat, dan kekaguman. Sosok yang tadinya hanya penjual asongan kini berdiri sebagai pahlawan mereka, meski tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Beberapa pedagang menghampirinya, menopang tubuhnya agar tidak jatuh ke tanah. Malam itu menjadi titik balik yang tak akan pernah dilupakan siapapun di terminal Harjosari. Untuk pertama kalinya, para pedagang kecil merasakan harapan yang selama ini hilang. Dan meski kemenangan itu belum sepenuhnya mengusir ancaman, semua orang tahu satu hal, seorang pemuda telah muncul sebagai cahaya baru yang mampu menghapus gelap yang selama ini menutupi hidup mereka. Matahari mulai menembus celah-celah bangunan terminal, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di lantai penuh debu dan sisa-sisa perkelahian semalam. Rangga duduk di bangku kayu dekat bas tua, tubuhnya masih penuh luka, namun tatapannya kini berbeda, tenang, tegas, dan penuh tekad. Para pedagang dan sopir yang melihatnya merasa seolah ada perlindungan baru hadir di tengah mereka, seseorang yang berani menghadapi segala teror dan ketakutan. Seorang pedagang gorengan mendekat membawa segelas air hangat, wajahnya penuh syukur dan rasa kagum. "Rangga, kau menyelamatkan kami semua semalam," katanya lirih. Rangga hanya tersenyum tipis, menatap ke arah terminal yang mulai hidup kembali. Ia tahu bahwa kemenangan semalam bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Terminal yang aman tidak akan tercipta tanpa dirinya. Para sopir bas mulai mendekat, beberapa menepuk bahu Rangga dengan hormat. Mereka mulai berbicara dengan suara gemetar tentang bagaimana kekuatan preman telah lama menindas mereka. Kali ini, mereka bisa melihat harapan. Rangga mendengarkan setiap keluhan, memahami penderitaan mereka,
dan untuk pertama kalinya ia merasakan beban sebagai pelindung bukan sekadar seorang pemuda penjual asongan. Dari sudut terminal, terdengar langkah beberapa pedagang lain yang membawa perlengkapan dagang mereka. Mereka tersenyum, menyadari bahwa kini ada sosok yang bisa menahan tangan-tangan yang ingin mengambil hak mereka. Rangga berdiri, tubuhnya masih lelah, tapi matanya tajam menatap semua orang. Ia berbicara dengan suara yang rendah namun terdengar jelas di seluruh sudut terminal. Mulai hari ini, tidak ada yang akan menindas kalian lagi. Ucapnya, sebagian pedagang menatapnya dengan ragu, sebagian lagi tersenyum lega. Mereka tahu bahwa perkataan itu bukan sekadar kata-kata manis, semalam Rangga telah membuktikan keberaniannya dengan tindakan nyata. Terminal Harjosari, yang dulu dipenuhi ketakutan dan intimidasi, kini merasakan energi baru. Sosok Rangga seperti bayangan cahaya yang menembus kegelapan yang telah lama menyelimuti mereka. Di sisi lain, beberapa preman yang tersisa, anak buah Surip yang kabur semalam, diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Mereka heran dan takut melihat keberanian Rangga. Bahkan mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan lama yang mereka banggakan telah runtuh, digantikan oleh seseorang yang tidak pernah mereka perhitungkan. Bayangan Rangga kini menjadi ancaman baru yang nyata bagi setiap preman di terminal. Rangga kemudian berjalan di antara lapak-lapak pedagang, menepuk bahu satu persatu, memberi mereka semangat, dan memastikan mereka aman. Ia tidak meminta imbalan, hanya ingin semua orang tahu bahwa mereka tidak lagi sendirian. Dari setiap senyum yang ia lihat, Rangga tahu perjuangannya semalam tidak sia-sia, ini adalah awal dari perubahan besar. Malam kemarin meninggalkan luka, tapi pagi itu membawa janji baru. Rangga menatap langit, menarik napas dalam, dan merasakan tekadnya semakin kuat. Terminal Harjosari akan aman, bukan karena takut kepada preman, tapi karena ada seorang pelindung yang siap membela mereka, seorang pemuda penjual asongan yang kini menjadi simbol keberanian dan harapan. Hari itu terminal Harjosari kembali ramai, namun nuansanya berbeda. Para pedagang dan sopir kini berjalan dengan lebih percaya diri, saling menyapa Rangga dengan senyum yang sebelumnya jarang terlihat. Namun bayangan ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Dari sisi kota, terdengar kabar bahwa preman yang tersisa sedang berkumpul, merencanakan balas dendam. Mereka tidak bisa menerima bahwa kekuasaan lama mereka runtuh di tangan seorang penjual asongan. Rangga berdiri di tengah terminal, mengawasi setiap sudut dengan mata tajam. Ia tahu pertempuran besar berikutnya tidak bisa dihindari. Suara sepeda motor terdengar mendekat, dan beberapa anak buah Surip muncul, wajah mereka penuh amarah dan dendam. Mereka membawa senjata tumpul dan kayu panjang, bersiap untuk menegakkan kembali teror yang semalam gagal. Terminal yang damai sementara itu kini menjadi ladang ketegangan. Tanpa menunggu lama, serangan pertama datang dari arah lorong sempit di dekat kios. Dua preman melompat sambil membawa balok kayu, namun Rangga dengan sigap menangkis serangan itu, memutar tubuhnya dan menjatuhkan kedua pria itu dengan teknik cepat yang membuat semua orang menahan napas. Setiap gerakannya seperti tarian yang mematikan, menyingkirkan ancaman satu persatu dengan presisi. Preman lain yang melihat anak buah mereka tumbang mulai berteriak dan menyerang bersama-sama. Rangga menghadapi mereka tanpa ragu, menangkis, menendang, dan memukul dengan tenaga yang terfokus. Beberapa kali terdengar jeritan kesakitan, beberapa preman terlempar ke meja dagangan hingga pecah. Terminal yang semula ramai berubah menjadi arena pertarungan brutal, di mana keberanian dan keahlian menentukan nasib. Para pedagang menatap dari balik kios dengan napas tertahan. Beberapa mulai mengambil peluang, membawa senjata sederhana, tongkat, ember, atau botol, untuk membantu Rangga melawan para preman. Tindakan mereka lambat tapi berarti, terminal yang semula terkungkung oleh ketakutan kini mulai bergerak sebagai satu kesatuan yang bersatu menghadapi ancaman. Di sisi lain terminal, seorang sopir menutup pintu bus sambil berteriak memberi peringatan. Ia menyadari kekacauan bisa merenggut nyawa siapapun, termasuk dirinya. Namun Rangga tetap di tengah, pusat perlawanan, seperti jangkar yang menahan badai. Setiap serangan yang datang ia hadapi dengan tenang, tubuhnya lelah tapi semangatnya tetap menyala. Pertarungan semakin sengit ketika preman membawa senjata yang lebih tajam dan berat. Rangga, meski terluka, tetap bergerak cepat, menggunakan setiap celah untuk melumpuhkan lawan. Suara benturan, teriakan, dan langkah kaki yang menghantam lantai terminal memenuhi udara. Terminal Harjosari tidak pernah terlihat sebrutal ini, namun Rangga tetap berdiri, simbol kekuatan baru yang lahir dari keberanian seorang penjual asongan.
Ketika sebagian preman mulai mundur, sadar bahwa mereka kalah, terminal kembali tenang perlahan. Namun bagi Rangga, ini bukan kemenangan terakhir. Ia tahu perang sesungguhnya baru saja dimulai. Mata pedagang dan sopir yang menatapnya kini penuh harapan, dan mereka sadar bahwa dengan Rangga di sisi mereka, terminal ini tidak lagi tunduk pada ketakutan dan kekerasan. Meski kekalahan besar semalam mengguncang geng Surip, para preman yang tersisa tidak menyerah. Mereka berkumpul di gudang tua di pinggir terminal, wajah mereka dipenuhi kemarahan dan dendam. Surip yang masih terluka parah duduk di tengah, menatap anak buahnya dengan mata menyala. Kita tidak boleh kalah lagi. Rangga, pemuda itu harus dibayar lunas, teriaknya, suaranya penuh amarah yang membuat beberapa orang menunduk takut. Di sisi terminal, Rangga sedang membantu beberapa pedagang memperbaiki lapak yang rusak. Tubuhnya masih terasa sakit, namun semangatnya tidak padam. Ia sadar bahwa kemenangan semalam hanya sementara, balas dendam pasti akan datang. Matanya yang tajam terus memantau setiap sudut terminal, waspada terhadap ancaman yang bisa muncul kapan saja. Ia tidak ingin ada lagi korban di antara orang-orang yang mulai mempercayainya. Sekitar tengah malam, terdengar suara sepeda motor yang mendekat dari arah jalan kecil. Dari kegelapan muncul beberapa preman tersisa, wajah mereka penuh dendam dan senjata di tangan. Mereka bergerak cepat, bersiap menyerang terminal yang mulai kembali hidup. Namun kali ini, Rangga sudah siap. Ia berdiri di tengah lapangan terminal, tubuhnya tegang dan mata fokus seperti elang yang mengintai mangsa. Pertarungan pecah lebih brutal dari sebelumnya. Preman menyerang dari berbagai sisi, menggunakan kayu, batu, bahkan rantai. Rangga menghadapi mereka satu persatu, mengandalkan kecepatan dan ketepatan. Tiap pukulan, tendangan, dan gerakannya membuat beberapa preman terjatuh atau terluka parah. Terminal yang biasanya penuh suara pedagang kini dipenuhi benturan dan jeritan, namun keberanian Rangga menjadi pusat perhatian semua orang. Para pedagang dan sopir yang semula hanya menonton mulai berani ikut membantu. Mereka memukul dari sisi lain dengan tongkat, ember, atau botol, menyerang preman yang tersisa. Solidaritas itu membuat Rangga tersenyum tipis di tengah pertempuran. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tapi karena keberanian orang-orang yang berani bersatu melawan ketidakadilan. Surip yang melihat anak buahnya tumbang satu persatu mulai kehilangan kendali. Ia mencoba menyerang sendiri, tetapi tubuhnya masih lemah akibat pertempuran sebelumnya. Rangga menatap Surip, lalu melangkah maju dengan tenang. Tanpa kata-kata, ia menghadapi Surip satu lawan satu, siap mengakhiri dendam yang membayangi terminal. Dalam satu serangan cepat, Rangga menepis kayu yang diayunkan Surip, lalu mendorong tubuhnya hingga terhuyung mundur. Surip jatuh terduduk, napas tersengal, wajahnya pucat. Rangga menunduk dan berkata dengan tegas, "Cukup. Kau sudah kalah. Jangan pernah kembali ke sini." Kata-kata itu tidak hanya menghentikan Surip, tapi juga memberi sinyal kepada semua preman yang tersisa untuk mundur. Terminal Harjosari perlahan kembali tenang. Para pedagang dan sopir menatap Rangga dengan mata penuh kekaguman dan rasa lega. Sosok seorang penjual asongan kini berubah menjadi pelindung, simbol keberanian dan harapan bagi semua yang tinggal di terminal. Meski tubuhnya penuh luka, Rangga tahu bahwa malam itu adalah awal dari kedamaian baru yang panjang dan tidak mudah digoyahkan. Pagi menyingsing di terminal Harjosari dengan udara segar yang terasa berbeda dari biasanya. Para pedagang mulai menata lapak mereka dengan lebih tenang, senyum mulai menghiasi wajah yang sebelumnya penuh ketakutan. Rangga berdiri di tengah terminal, tubuhnya masih terasa lelah akibat pertempuran semalam, namun tatapannya kini penuh wibawa. Ia bukan sekadar penjual asongan lagi, ia menjadi simbol perlindungan dan keberanian. Beberapa sopir bas menghampiri Rangga, mengangguk hormat dan menyerahkan beberapa amplop kecil sebagai bentuk terima kasih. Rangga menolaknya dengan halus, hanya tersenyum. Baginya, penghargaan terbesar adalah melihat terminal ini kembali aman, pedagang dan sopir hidup tanpa ketakutan, dan tidak ada lagi preman yang menindas. Semangatnya membara, namun ia tahu tanggung jawab ini baru saja dimulai. Para pedagang kecil mulai mengelilingi Rangga, menatapnya dengan harapan dan rasa kagum. Mereka bercerita tentang semua ketakutan yang selama ini mereka rasakan, tentang pungli yang selalu menekan, dan tentang mimpi kecil yang nyaris musnah akibat para preman. Rangga mendengarkan dengan sabar, menepuk bahu mereka satu persatu, memberikan rasa aman yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan. Beberapa anak muda di terminal,
yang sebelumnya hanya menonton dari jauh, mulai mendekat. Mereka ingin belajar dari Rangga, ingin ikut melindungi terminal. Rangga tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian tidak cukup jika tidak diteruskan. Ia mulai mengajarkan beberapa teknik pertahanan sederhana, bagaimana menghadapi serangan, dan bagaimana tetap tenang saat situasi genting. Di sisi lain terminal, terdengar kabar bahwa Surip dan beberapa preman yang kabur kini berkumpul di luar kota, merencanakan balas dendam yang lebih besar. Namun Rangga tidak gentar, ia tahu bahwa dengan kehadirannya, terminal ini bukan lagi wilayah yang mudah ditaklukkan. Ia menyiapkan strategi, mengatur jadwal pengawasan, dan memastikan semua pedagang memiliki cara untuk melindungi diri. Setiap sore, Rangga menyisir terminal, menyapa pedagang dan sopir. Ia mulai dikenal tidak hanya sebagai penjual asongan, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil. Anak-anak kecil yang dulu takut pada preman kini berani bermain di sekitar terminal, tertawa tanpa rasa takut. Para pedagang yang sebelumnya diam kini berani menatap mata lawan dan mempertahankan hak mereka. Rangga menyadari bahwa perubahan ini lebih besar dari sekadar kemenangan fisik, ini tentang keberanian yang menular dan rasa aman yang nyata. Malam pertama setelah kemenangan besar, Rangga duduk sendiri di bangku kayu, memandang langit terminal yang gelap tapi damai. Ia menarik napas dalam, merasakan setiap luka di tubuhnya, dan memikirkan tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Ia tahu bahwa sebagai pelindung, ia harus siap menghadapi ancaman kapan saja, tapi ia juga tahu bahwa hati dan keberanian orang-orang terminal kini menjadi kekuatannya. Terminal Harjosari kini bukan lagi tempat ketakutan. Rangga telah menanam benih keberanian dan keamanan yang akan tumbuh di hati pedagang dan sopir. Ia menatap ke arah lampu-lampu yang mulai menyala, tersenyum tipis, dan berbisik pada dirinya sendiri, ini baru awal. Kita akan membuat terminal ini aman untuk selamanya. Terminal Harjosari yang mulai kembali hidup tidak sepenuhnya aman. Dari balik kota, kabar tentang kelompok preman yang tersisa, dipimpin Surip yang gagal semalam, mulai terdengar. Mereka berjanji akan menaklukkan kembali terminal yang kini dikuasai Rangga. Sorot mata Surip yang dipenuhi dendam membuat anak buahnya bergidik. Mereka tahu malam ini akan menjadi malam balas dendam yang kejam. Rangga tengah memeriksa lapak pedagang, memastikan semua orang memiliki cara untuk melindungi diri. Namun intuisi Rangga tidak pernah salah, ia merasakan ada aura gelap yang mulai menyelimuti terminal. Sesekali terdengar suara langkah ringan dari gang sempit, suara yang tidak seharusnya ada pada pagi yang seharusnya damai. Rangga menegakkan tubuhnya, mata memindai seluruh sudut, siap menghadapi ancaman baru. Tiba-tiba, dari sudut gelap, terdengar suara tawa rendah yang dingin. Rangga menoleh, matanya menyipit melihat bayangan samar bergerak cepat di antara kios dan bas. Preman yang tersisa kini sudah mulai menyusup kembali, lebih licik dan penuh tipu daya daripada sebelumnya. Mereka membawa senjata baru, pisau, rantai, dan kayu berat, tanda bahwa mereka tidak main-main dalam balas dendam mereka. Para pedagang yang melihat bayangan itu segera menarik diri, menutup lapak, dan menatap Rangga dengan panik. Rangga tetap tenang, mengambil posisi di tengah jalur terminal. Ia menyadari bahwa malam ini bukan lagi sekadar pertarungan fisik, tapi juga perang psikologis. Bayangan-bayangan gelap itu ingin menanam ketakutan kembali di hati pedagang dan sopir, namun Rangga menolak membiarkan itu terjadi. Serangan pertama datang dari sisi timur terminal. Dua preman melompat, mencoba menyerang Rangga dari belakang. Dengan cepat, Rangga menangkis serangan mereka, memutar tubuh, dan menghantam salah satu dengan siku ke perut. Preman itu terjatuh, terbatuk-batuk, sementara yang lain terdiam sesaat, melihat kekuatan Rangga yang tampak tak terkalahkan. Namun Rangga tahu ini baru permulaan, ancaman yang lebih besar masih menunggu. Dari sisi lain, beberapa preman lain menyerbu dengan gerakan serentak, mencoba mengepung Rangga. Ia bergerak cepat, menangkis, memutar, dan menghantam mereka satu persatu. Kerumunan sopir dan pedagang yang melihat mulai menggenggam benda-benda seadanya, menyiapkan diri untuk ikut membantu. Terminal yang semula hening kini kembali menjadi medan tempur yang penuh adrenalin. Rangga tahu bahwa menghadapi mereka satu persatu tidak cukup. Ia mulai mengatur posisi, memanfaatkan sudut-sudut terminal, dan memimpin pedagang untuk memukul mundur preman. Gerakan itu terlihat terkoordinasi, meski sederhana, dan memberikan efek psikologis yang besar bagi para preman. Mereka mulai ragu, menyadari bahwa Rangga bukan lagi pemuda biasa, melainkan pemimpin yang mampu mengubah terminal menjadi benteng pertahanan.
Malam itu menjadi saksi kebangkitan Terminal Harjosari. Meskipun ancaman baru muncul, keberanian Rangga dan solidaritas pedagang serta sopir menjadi cahaya di tengah gelap. Rangga menatap bayangan-bayangan yang mulai mundur, tubuhnya masih lelah, namun matanya penuh tekad. Ia tahu perang belum berakhir, tapi malam itu, terminal telah membuktikan bahwa mereka tidak lagi bisa ditaklukkan begitu saja. Malam itu Terminal Harjosari kembali diselimuti kegelapan yang tebal, hanya diterangi lampu-lampu yang berkedip-redup. Rangga berdiri di tengah, tubuhnya lelah namun matanya tetap tajam, menatap bayangan-bayangan yang mulai berkumpul di sisi terminal. Dari kejauhan terdengar suara sepeda motor, teriakan, dan langkah berat para preman tersisa yang siap menuntaskan dendam mereka. Surip, yang sebelumnya sempat kalah dan melarikan diri, kini muncul di depan anak buahnya. Wajahnya penuh darah dan amarah, napasnya tersengal-sengal, namun sorot matanya menyala seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Kali ini, Rangga, aku akan menghancurkanmu dan semua yang berdiri di sisimu. Teriaknya, membuat anak buahnya bersorak penuh kebencian. Rangga menatap Surip dengan dingin. Ia tidak takut, karena malam ini bukan lagi sekadar melindungi dirinya sendiri. Terminal, para pedagang, dan sopir-sopir yang bergantung padanya menjadi motivasi yang membuat keberaniannya semakin membara. Kalau kau ingin perang, maka malam ini aku yang akan menentukan akhirmu, ucap Rangga, suaranya tenang tapi terdengar jelas di seluruh terminal. Serangan dimulai. Preman meluncur ke arah Rangga secara serentak, membawa kayu, rantai, dan senjata tajam. Rangga bergerak cepat, menangkis, memutar tubuh, dan memukul balik dengan tenaga yang terkonsentrasi. Setiap gerakan penuh presisi, menghantam lawan satu persatu. Kerumunan pedagang dan sopir ikut membantu, memukul mundur preman dengan benda-benda sederhana. Terminal yang semula hening kini berubah menjadi arena pertempuran penuh adrenalin dan jeritan. Surip mencoba menyerang secara langsung, memanfaatkan tubuhnya yang besar dan kekuatan yang tersisa. Rangga menghadapi serangan itu dengan kombinasi tendangan dan pukulan cepat, membuat Surip terhuyung mundur. Namun kali ini Rangga sadar, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ia mulai memanfaatkan sudut-sudut terminal, mengatur posisi agar preman tidak bisa mengepungnya sekaligus. Benturan demi benturan terdengar di seluruh terminal. Kayu menabrak lantai, rantai beradu, dan beberapa preman jatuh satu persatu. Rangga bergerak seperti badai, tubuhnya terluka tapi semangatnya tetap membara. Para pedagang yang semula takut kini berani ikut bertahan, membuat para preman mulai kewalahan. Terminal yang dulu penuh ketakutan kini menjadi simbol keberanian yang menyatu dalam satu barisan. Akhirnya, Surip yang tersisa seorang diri menghadapi Rangga. Mata mereka saling bertemu, napas tersengal-sengal, tubuh penuh luka. Dalam satu gerakan cepat, Rangga menangkis serangan Surip, memutar tubuh, dan menghantamkan pukulan telak ke perutnya. Surip terjatuh, terengah-engah, dan tidak mampu bangkit lagi. Terminal menjadi sunyi sejenak, hanya terdengar napas para pedagang dan sopir yang menahan ketegangan. Malam itu, Rangga berdiri di tengah terminal dengan tubuh penuh luka tapi mata penuh kemenangan. Semua preman tersisa telah dikalahkan, Surip tumbang, dan terminal akhirnya benar-benar aman. Para pedagang dan sopir bertepuk tangan, beberapa meneteskan air mata haru. Rangga tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang keberanian, solidaritas, dan tekad untuk melindungi yang lemah. Terminal Harjosari kini bebas dari bayang-bayang teror. Pagi berikutnya, Terminal Harjosari terasa berbeda. Udara segar dan sinar matahari menembus celah-celah bangunan, membuat debu dan sisa-sisa perkelahian semalam tampak jelas. Para pedagang mulai menata lapak mereka dengan hati-hati namun lebih percaya diri. Tidak ada rasa takut seperti sebelumnya, kini mereka bisa berdagang dengan tenang, meskipun tubuh Rangga masih terlihat lelah dari pertarungan malam sebelumnya. Rangga berjalan pelan di sepanjang terminal, menyapa satu persatu pedagang dan sopir yang menyambutnya dengan senyum lega. Beberapa menepuk bahu Rangga dengan hormat, ada yang memberikan makanan sederhana, namun Rangga menolak hadiah itu. Baginya, yang terpenting adalah melihat terminal kembali hidup, penuh tawa dan aktivitas, bukan bayangan teror yang menakutkan. Anak-anak kecil bermain di sekitar lapak pedagang, berlari-larian tanpa rasa takut seperti dulu. Beberapa sopir menata bas mereka dengan lebih tenang, saling bercanda, dan sesekali menatap Rangga dengan penuh rasa kagum. Terminal yang sebelumnya seperti kota mati kini berubah menjadi pusat kehidupan,
dan keberanian Rangga telah menanamkan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Para pedagang yang dulu sering menunduk ketika preman lewat, kini berjalan tegak, saling menyapa, dan menertibkan lapak mereka sendiri. Rangga berdiri di tengah terminal, mengamati semua perubahan ini dengan tatapan penuh kepuasan. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya melawan kekerasan fisik, tetapi juga menanamkan keberanian dan rasa percaya diri di hati orang-orang yang selama ini tertindas. Di sisi terminal, beberapa pedagang muda mulai mendekat, menatap Rangga dengan penuh rasa ingin belajar. Mereka ingin mengetahui bagaimana menghadapi ancaman, bagaimana mempertahankan diri, dan bagaimana menjadi bagian dari kekuatan yang melindungi terminal. Rangga tersenyum tipis, menyadari bahwa keberanian bukan hanya miliknya, tetapi harus diteruskan ke generasi berikutnya. Suasana terminal menjadi damai, namun Rangga tetap waspada. Ia tahu ancaman bisa datang kapan saja, namun rasa aman yang ia ciptakan membuat semua orang lebih siap menghadapi ketidakpastian. Terminal Harjosari kini menjadi simbol keberanian dan solidaritas, tempat di mana pedagang kecil dan sopir bisa hidup tanpa dihantui rasa takut. Malam menjelang, Rangga duduk di bangku kayu di tengah terminal, tubuhnya penuh luka namun hatinya tenang. Ia menatap lampu-lampu yang mulai menyala, mendengar suara gelak tawa anak-anak, dan melihat pedagang menata dagangan mereka. Semua itu membuatnya tersenyum, menyadari bahwa perjuangan yang melelahkan kini membawa hasil yang nyata. Terminal Harjosari akhirnya menemukan kedamaian yang lama dinanti. Rangga, meski hanya seorang penjual asongan, telah menjadi simbol pelindung dan keberanian. Ia tahu tugasnya belum sepenuhnya selesai, tapi malam itu ia bisa beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa orang-orang yang ia lindungi kini bisa menjalani hidup mereka tanpa ketakutan, dan terminal yang dulu gelap kini penuh cahaya harapan. Terminal Harjosari kini benar-benar hidup, jauh berbeda dari masa-masa kelam yang pernah ada. Para pedagang menata lapak dengan tenang, sopir bus tertawa dan bercengkrama, dan anak-anak berlarian bebas tanpa rasa takut. Di tengah semua itu, Rangga berdiri tegak di jalur utama terminal, tubuhnya masih memar dari pertempuran terakhir, namun tatapannya penuh wibawa. Semua orang menoleh, seakan mengakui bahwa dialah penguasa baru yang melindungi mereka. Beberapa pedagang mendekat, memberi hormat sederhana dan mengucapkan terima kasih. Rangga tersenyum, menepuk bahu mereka, dan berkata, terminal ini milik kita semua. Tidak ada yang boleh menindas kalian lagi. Kata-kata itu bukan sekadar ucapan, tapi janji yang ia buktikan dengan darah dan keberaniannya sendiri. Pedagang kecil dan sopir merasa aman karena Rangga bukan hanya melawan, tapi benar-benar peduli. Di sisi terminal, lampu-lampu mulai menyala, menerangi lorong-lorong yang dulu gelap dan menakutkan. Rangga berjalan di antara lapak-lapak, menatap wajah-wajah yang kini penuh harapan. Ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah pukulan atau tendangan, tetapi keberanian yang menular dan solidaritas yang tumbuh di antara orang-orang yang ia lindungi. Beberapa anak muda, yang semula takut pada preman, kini mulai belajar dari Rangga. Mereka mengikuti langkahnya, mempelajari cara mempertahankan diri, dan berlatih keberanian. Rangga menjadi guru, pelindung, dan panutan sekaligus. Terminal tidak hanya bebas dari preman, tapi juga menjadi tempat di mana generasi baru bisa belajar bahwa ketakutan bukanlah satu-satunya pilihan. Surip dan para preman yang tersisa kini hanya tinggal cerita masa lalu. Tidak ada lagi bayangan intimidasi yang menakutkan. Rangga tahu bahwa ancaman bisa muncul lagi, namun kekuatan hati dan tekad yang ia tanamkan membuat setiap orang siap menghadapi ketidakpastian. Terminal kini bukan hanya aman, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Sore hari, Rangga berdiri di atas bangku kayu, menatap terminal yang ramai dengan aktivitas. Angin lembut berhembus, membawa aroma gorengan dan bensin bus. Ia tersenyum, menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Semua yang ia lindungi kini memiliki ruang untuk hidup, bekerja, dan tertawa tanpa rasa takut. Ia merasa lega, meski tahu tanggung jawab sebagai pelindung tidak pernah berhenti. Para pedagang dan sopir berkumpul di sekelilingnya, memberi penghormatan yang tulus. Rangga menatap mereka semua, matanya berkilau penuh kepedulian. Kalian adalah alasan aku berdiri di sini, katanya. Semua yang hadir merasakan ketulusan kata-katanya. Ia bukan hanya penguasa terminal dalam arti kekuasaan, tapi pelindung sejati yang dihormati dan dicintai oleh orang-orang yang ia lindungi. Malam itu, Terminal Harjosari tenang dan damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun.
Rangga duduk sendiri di bangku kayu, memandang lampu-lampu yang menyala, dan tersenyum tipis. Ia tahu bahwa hari-hari berat telah membawa perubahan besar. Terminal yang dulu gelap dan penuh ketakutan kini menjadi tempat penuh harapan. Rangga, penjual asongan yang berani, telah menjadi penguasa dan pelindung sejati, memastikan bahwa tidak ada lagi preman yang bisa menaklukkan hati orang-orang di terminal.